Shalom, haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan di hari ini, kenangan di saat terakhir. Saudaraku, Yesus Tuhan yang sudah menebus dosa kita, pernah mengalami kenangan yang indah di saat terakhir. Mari kita simak bersama lewat firman Tuhan pada saat ini yang terdapat di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-42 mulai. Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah persiapan, yaitu menjelang Sabat. Ayat 43. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Saudaraku, Yesus yang kita sembah, dia juga pernah merasakan kenangan yang indah di dalam kehidupannya. Saudaraku, berbicara kenangan itu pasti akan selalu diingat. Amin. Namanya kenangan. Entah itu kenangan yang buruk, pahit, ataupun kenangan yang indah atau kenangan yang manis. Yusuf Arimatea adalah pribadi yang membuat Yesus tersenyum. Mengapa, saudaraku? Yusuf Arimatea satu-satunya orang yang memberanikan diri meminta mayat Yesus. Saudaraku, waktu Yesus sudah disalibkan dan Yesus sudah mati di atas kayu salib, tidak ada satu orang pun, satu murid pun yang datang untuk menurunkan mayat Yesus di atas salib. Coba saudara berpikir dengan akal sehat kita. Orang yang sudah mati tergantung di salib baru dibiarkan, saudaraku. Sudah mayat, saudaraku, terbiar begitu saja. Dan itu Yesus alami, saudaraku. Semua takut mendekat, mereka takut semua bersembunyi, saudaraku. Bahkan dikatakan sudah menjelang Sabat, sudah mulai malam, saudaraku. Sudah petang, saudaraku. Sudah mulai gelap. Mayat Yesus masih tergantung di atas kayu salib. Saudaraku, Yesus itu luar biasa ya. Sampai sudah jadi mayat sekalipun, dikatakan sudah mati oleh penyaliban, dia masih mengalami yang namanya penderitaan. Amin, saudaraku. Orang kalau dia mati, keluarga kita meninggal, saudaraku, pasti baru dikatakan, dokter bilang, ibu, bapak, dia sudah tidak bernafas. Oh, pasti keluarga sudah sibuk, saudaraku. Sibuk cari baju, dia mau pakai baju apa. Siapkan peti, persiapannya sudah dipersiapkan, saudaraku. Sudah dibawa ke ruang mayat, sudah dimandikan, dikasih harum-harum. Tetapi Yesus alami, ketika Yesus sudah mati, mayatnya masih ada di atas kayu salib. Betapa besar penderitaan yang Yesus alami untuk keselamatan kita, saudaraku. Untuk menebus saya, untuk menebus saudara, Yesus rela mengalami kehinaan yang sehina-hinanya. Bahkan mayatnya sekalipun dihinakan. Saudaraku, kenapa dihinakan? Sudah tidak bernafas, sudah tidak bernyawa. Mayatnya sekalipun masih tergantung di atas kayu salib. Ini adalah satu penghinaan besar yang Yesus alami untuk saya dan untuk saudara. Saudara ini berkati oleh Tuhan. Yusuf Arimatea, dia membuat kenangan yang manis bagi Tuhan. Dia membuat satu kenangan yang indah yang saya percaya, saudaraku, tidak akan dilupakan oleh Yesus Kristus. Tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kitab-kitab Injil mencatat tentang Yusuf Arimatea. Saudaraku, sudah mau hampir malam.
mayat dari Yesus masih ada di atas kayu salib. Saudaraku, kita baca di ayat yang ke-42. Markus 15. Sementara itu hari mulai malam. Saudara lihat, Alkitab sendiri mencatat. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Saudaraku, Yusuf Arimatea ini, dia memberanikan diri. Dia datang kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus supaya diturunkan dari atas salib yang berdiri. Saudaraku, tindakan dari Yusuf adalah tindakan yang sangat mengancam pribadinya. Amin, saudaraku. Tindakan dari Yusuf Arimatea ini adalah salah satu tindakan yang berani menanggung resiko, saudaraku. Meminta mayat Yesus di kala itu, saudaraku, adalah menanggung resiko yang besar. Bisa saja dia ditolak, bisa saja, saudaraku, hal-hal jahat menimpa Yusuf ini. Karena, saudaraku, orang tidak berani lagi menunjukkan wajahnya kepada Pilatus, kepada algojo-algojo Romawi. Orang takut, saudaraku. Karena Yesus mengalami penyiksaan yang sangat besar, penyiksaan yang sangat luar biasa demi menebus saya dan saudara. Saudaraku, Yusuf ini dia tidak takut. Dia tidak saudaraku? Oh, dia berani menanggung resiko. Dia, saudaraku, punya hati. Saudaraku, banyak orang Kristen saat ini tidak punya hati dengan Tuhan. Tetapi Yusuf ini dia punya hati, saudaraku. Masih ada orang bilang, masih ada perasaan. Dia bilang, Tuhan, kenapa mayatmu sudah begitu lama, sudah mau gelap, tidak ada yang berani untuk menurunkan. Kalau mungkin Yusuf akan berkata, kasihan sekali. Saudaraku, tapi apa yang dibuat oleh Yusuf Arimatea ini sangat berkesan di hadapan Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau berkesan di hadapan Tuhan, buatlah sesuatu yang indah bagi dia. Amin. Buatlah sesuatu yang baik di dalam gerejamu di mana engkau berjemaat. Jangan engkau disebut perusak ketika engkau ada di gereja. Orang berkata, jangan dekat dengan dia. Aduh, bahaya kalau mendekat dengan dia. Jangan, saudaraku. Biarlah ketika orang melihat kita, orang melihat kita ada sesuatu yang lain. Kita menjadi teladan-teladan Kristus. Ayat selanjutnya kita baca, saudaraku, dalam kitab Markus 15 ini. Ayat yang ke-14. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya-tanya bertanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Ayat 46 mari kita perhatikan bersama. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan yang itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Saudaraku, ini adalah satu kenangan yang terindah. Saya percaya, saudaraku, Yesus itu Allah yang suka menilai. Amin. Allah yang suka memperhatikan setiap perbuatan kita. Dan Yusuf lakukan itu sangat menyentuh hati Tuhan. Dia membeli kain lenan. Saudaraku, kain lenan itu adalah kain yang terbaik. Kain yang mahal, saudaraku. Dia memberikan satu penghormatan kepada Yesus. Kain yang mahal, kain yang berkelas. Dia menurunkan mayat Yesus. Saudaraku, ini adalah satu usaha yang Tuhan rindukan. Dia berusaha, saudaraku. Dia turunkan dengan penuh hati-hati mayat Yesus. Dia turunkan dengan penuh hati-hati, saudaraku. Dia mengapaninya dengan baik, dengan kain lenan. Bahkan tuh, saudaraku, Alkitab berkata ayat 46 tadi, dia menguburkan Yesus di kubur yang digalinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
persembahan yang terbaik, kenangan yang terbaik yang Yusuf Arimatea ini buat untuk Tuhan. Di detik-detik terakhir, di detik-detik terakhir Yesus sudah disalibkan, Yesus sudah mati. Semua orang tidak berani lagi. Hanya pribadi Yusuf Arimatea ini, dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Banyak orang Kristen takut berkorban yang terbaik kepada Tuhan. Banyak orang Kristen sudah tahu firman Tuhan, tidak mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Maunya Tuhan beri yang terbaik, amin. Maunya berkat yang Tuhan beri, berkat yang bagus, berkat yang luar biasa. Kalau berdoa, Tuhan berikanlah saya berkat yang luar biasa, yang ajaib, yang spektakuler. Tetapi untuk Tuhan, dia lakukan yang tidak baik. Saudara, jadilah Yusuf di akhir zaman. Tidak ada orang yang dicatat Alkitab selain dari Yusuf Arimatea ini, yang memberikan terbaik, kenangan yang manis kepada Tuhan di saat-saat yang terakhir. Coba saudara bayangkan, kalau tidak ada orang, kalau tidak ada Yusuf Arimatea ini yang berani meminta mayat Yesus untuk diturunkan, apa yang terjadi saudaraku? Betapa penghinaan terbesar itu dialami oleh Yesus Kristus. Tetapi saudaraku, Yusuf Arimatea, dia memberikan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada Tuhan, yang setinggi-tingginya kepada Yesus. Dia berani saudaraku datang kepada Pilatus. Dia beli kain lenan, kain yang terbaik saudaraku. Dia siapkan kubur yang baru digalinya saudaraku. Dia bungkus dengan penuh hati-hati. Dan dia kuburkan mayat Yesus di bukit yang baru digalinya, kubur yang dia galinya saudaraku. Di dalam bukit batu, kata firman Tuhan. Saudaraku, kenangan yang manis itu menyentuh hati Tuhan. Amin. Jangan sampai saudaraku, yang kita tunjukkan adalah kenangan yang menyakitkan, kenangan yang buruk. Kalau Tuhan mau berkata, Pendeta Christine, Pendeta Fani, kalian berdua ini memberikan kenangan yang buruk. Oh Tuhan, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ketika Tuhan ingat kita, Tuhan berkata, ada yang Bapak ini, kalau saya ingat dia, yang dia lakukan itu kejahatan, dosa, kenangan yang buruk. Amin saudaraku. Tetapi yang Yusuf Arimatea ini kerjakan, lakukan kepada Tuhan, ialah kenangan yang indah, kenangan yang manis. Saudaraku, saya percaya Yusuf Arimatea ini, dia sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan saudaraku, dalam kitab Injil mencatat namanya tetap disebut-sebut. Sampai hari nanti Maranatha, Tuhan Yesus datang. Ketika Alkitab ini masih ada saudaraku, nama dia tetap disebut-sebut. Karena apa? Disebut karena apa? Karena perbuatan dia yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau disebut-sebut oleh Tuhan, biarlah kita disebut karena perbuatan baik kita. Karena perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Bukan karena pelanggaran, bukan karena dosa, tetapi karena perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan yang berkenan, kenangan yang manis, mendatangkan berkat yang besar atas hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semua yang sudah mendengarkan siaran kami, yang merasa diberkati lewat khotbah-khotbah yang kami sampaikan, biarlah Tuhan akan memberkati saudara. Saudara yang sudah like, saudara yang sudah membagikan, yang sudah subscribe, doa kami sebagai hamba Tuhan, Tuhan Yesus yang akan memberkati saudara. Dan kerinduan kami hidup saudaraku semakin dipulihkan, semakin diubahkan, semakin menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Dan doa kami biarlah segala
pergumulan saudara, beban-beban hidup saudara, Tuhan Yesus yang sudah mati bagi dosa kita, bahkan bukan hanya mati, sudah bangkit pada hari yang ketiga, memberi kemenangan dalam hidup kita. Dia yang akan menjawab setiap beban dan setiap pergumulan kita. Haleluya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.